Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Megasari dengan NIM 2114050024. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Tapi sebelumnya saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Adapun arti ayat tersebut ialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi sebelum melanjutkan ke pembahasan, saya akan terlebih dahulu memberikan makna perkataannya. Itu yang pertama, Allahu, Dia Allah, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia, al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyum, yang terus menerus mengurus makhluknya, la ta'khudhuhu sinatun, tidak mengantuk, wala naum, dan tidak tidur, lahu, miliknya, ma fis samawati wa ma fil ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi, tidak ada yang dapat, yashfa'u, memberi syafaat, indahu, di sisinya, illa bi'idni, tanpa izinnya. Ya'lamu, Dia mengetahui, ma baina aydihim, apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka, wala yuhituna, dan mereka tidak mengetahui, bisyai'in,
sesuatu apapun, min ilmihi, tentang ilmunya, illa bima, melainkan apa yang sya'a, dia kehendaki. Wasi'a kursiyuhu, kursinya meliputi as-samawati, langit, wal ard, dan bumi. Wala ya'uduhu, dan tidak dia merasa berat, hifdzuhuma, memelihara keduanya, yakni langit dan bumi, wa huwa, dan dia al-aliyu, maha tinggi, al-azimu, maha besar. Jadi ayat ini menjelaskan tentang siapa Allah itu sebenarnya. Ayat ini juga merupakan ayat yang paling banyak di mana menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dilihat dalam ayat ini, di sini disebutkan yang pertama, Allahu la ilaha illahu, yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dialah Tuhan yang berhak kita sembah dan tidak ada lagi selainnya. Yang kedua, di sana terdapat kata Al-Hayy yang artinya maha hidup. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha hidup, kekal, tidak pernah mati, dan akan terus-menerus mengurus makhluk hidupnya yang ada di muka bumi ini. Kemudian ada kata Al-Qayyum yang artinya berdiri sendiri. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan dari siapapun dalam mengurus segalanya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jadi Allah itu qiyamuhu binafsih, yaitu dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya ada kata la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Maka kita tidak perlu risau akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Allah akan selalu mengawasi kita dalam setiap detik dan menitnya. Karena Allah tidak pernah merasa mengantuk apalagi tidur. Allah lah yang merupakan pemilik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kemudian ada kata lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi semua yang ada di langit maupun di bumi hanyalah miliknya, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini memberitahukan bahwa segala sesuatu adalah hambanya, di dalam kekuasaannya dan di bawah kekuasaannya, seperti yang ditegaskan di dalam ayat lain, yaitu dalam Quran Surah Maryam ayat 93 sampai 95, yang mana sekira-kira artinya tidak ada seorang pun yang di langit maupun di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku hamba. Sesungguhnya Allah lah yang menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa apapun yang ada di langit maupun yang ada di bumi merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menciptakan, memelihara, memiliki, dan bertindak terhadap semua itu. Adapun selanjutnya kata man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni.
tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisinya tanpa izinnya, tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dialah satu-satunya yang berhak untuk memberikan syafaat kepada siapapun. Dan apabila ada yang memberikan syafaat, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan terjadi apabila tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ada terlebih dahulu izin darinya agar dapat memberikan bantuan kepada orang lain di hari akhir nanti. Maknanya, tidak ada seorang pun yang mampu menjadi perantara dalam memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, terdapat kata ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu tentang hambanya. Di sini dapat diartikan baik itu perbuatan yang terlihat jelas maupun yang tidak terlihat jelas. Artinya mulai dari perbuatan yang mudah hingga perbuatan yang sulit yang ada pada manusia. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh manusia, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Jadi jangan sekali-kali berpikir jika sedang berbuat kejahatan tidak akan ada yang mengetahuinya. Akan tetapi ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Adapun selanjutnya ialah kata wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dikehendakinya. Artinya, manusia dapat mengetahui sesuatu atau bisa ini, bisa itu, semuanya karena ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan izin, maka manusia tidak akan bisa melakukan apapun. Maka dari itu, jika kita ingin menjadi orang yang berilmu, ketika belajar, terlebih dahulu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah satu-satunya yang bisa memberikan izin untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Dialah yang berkuasa atas bumi dan langit. Jadi, apapun yang ada di langit maupun yang ada di bumi tidak akan pernah terlepas dari kekuasaannya. Adapun kursi yang di sini, kata kursi yang ada di sini itu berarti kekuasaan. Yang terakhir ada kata wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya dialah yang maha memelihara dan tidak merasa keberatan dan kesulitan untuk mengurus langit dan bumi. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Dialah yang memenuhi hajat setiap orang yang berusaha dan dia maha tinggi dengan sebenarnya. Dia maha tinggi dengan kekuasaannya karena kesempurnaan sifatnya yang maha agung, di mana segala keagungan yang besar akan terkalahkan di hadapan keagungan, akan kerdil di bawah ketinggian segala kekuasaan para raja. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat 255 surah Al-Baqarah ini adalah dapat kita lihat dalam
gambar di atas, yaitu ayat ini memberikan pendidikan tentang akidah dan tauhid. Juga menjelaskan tentang sifat dan eksistensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya Dialah Allah yang berhak disembah. Selain itu, ada Al-Hayyu, Dia Maha Hidup, kekal. Al-Qayyum, selalu mengurus makhluk hidupnya, berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri dalam mengurus makhluknya yang ada di langit dan yang ada di bumi tanpa meminta bantuan kepada siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Dan Dia pemilik apapun yang ada di langit dan di bumi. Selanjutnya, Dialah yang berhak memberikan izin dalam pemberian syafaat, mengetahui segala yang ada di hadapan dan di belakang makhluknya. Selain itu, Allah juga yang menghendaki bagi manusia untuk mengetahui ilmunya dan berkuasa atas langit dan bumi. Allah tidak pernah keberatan dalam memelihara langit dan bumi. Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.